Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Sehat di podcast RSUD Dr. Agus Jam Kabupaten Ketapang. Baiklah, di hari ini pagi yang cerah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai mengenai seputar kesehatan, yang mana telah hadir bersama kita pada pagi hari ini yang akan membahas materi-materi yang akan kita sampaikan pada ini. Telah hadir bersama kita di hadapan kita yaitu Dr. Hendra, spesialis gizi klinik. Beliau merupakan salah satu dokter di Rumah Sakit Unit Daerah Dr. Agus Jam Kabupaten Ketapang. Selamat pagi dokter. Pagi. Gimana kabarnya dokter? Baik, luar biasa. Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baiklah dokter, materi yang akan kita angkat hari ini sangat unik dan menarik nih dokter. Ya, berkaitan dengan fenomena yang beredar di masyarakat luas ini dokter. Adapun tema yang kita angkat ini adalah mitos atau fakta mengenai seputar obesitas ini dokter. Siap. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan ini dokter ya, kita perlu tahu dulu ini dokter. Apa sih obesitas itu dan bagaimana kita mengenal obesitas tersebut dokter? Mohon penjelasannya dokter. Siap. Mungkin kita harus mengetahui dulu ya apa itu obesitas. Obesitas itu kalau dengan cara mudah kita bisa mengetahuinya melalui indeks massa tubuh, Sobat Sehat. Jadi indeks massa tubuh itu apa? Apa itu? Kita bisa menghitung ya sendiri ya. Coba kita timbang berat badan, kemudian kita ukur tinggi badan. Kemudian rumusnya adalah berat badan dibagikan dengan tinggi badan kuadrat. Jadi berat badan dibagi dengan tinggi, dibagi lagi sekali dengan tinggi badan, nanti akhirnya menjadi suatu indeks. Nah, nanti akan dikelompokkan itu indeks massa tubuh atau dalam bahasa Inggrisnya body mass index. Itu ada kelompoknya. Kalau normal itu berapa, overweight atau berat badan lebih berapa, obesitas itu berapa. Nah, yang normal itu ada antara 18,5 sampai 22,9. Jadi itu yang normal ya? Yang normal itu. Normal. Nah, setelah di atas 23 nih sampai 25 ya, jadi 24,99 gitu ya. Itu sudah overweight atau berat badan lebih. Oh gitu. Beda lagi dengan obesitas ternyata. Beda. Oh. Belum obesitas. Belum obesitas ya. Obesitas itu kalau di Indonesia, Asia Tenggara itu di atas 25. Jadi 25, 26, 27, 28, 29 sampai 30. Nah, itu dianggap obesitas grade 1. Pertama ya. Obesitas 1. Di atas 30 itu obesitas 2. Nanti juga ada mengklasifikasi obesitas morbid atau yang memang sudah ada dengan penyakit-penyakit, tapi secara umum kita menganut itu. Jadi Bapak Ibu, Sobat Sehat, teman-teman semua bisa coba menghitung berat badan dibagikan dengan tinggi badan kuadrat. Kita bisa kelompokkan menjadi obesitas apa? 1, 2. Jadi Sobat Sehat semuanya yang di rumah mungkin sekilas sudah paham ini dokter langsung tentang obesitas gitu ya. Apakah tubuh kita ini termasuk obesitas atau enggak itu ya? Betul. Tadi rumusnya berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Gitu. Baru ketemu indeks massa tubuh tersebut. Betul. Apakah kita golongan normal ataupun overweight atau obesitas itu ya. Baiklah dokter, kita coba masuk ke pertanyaan nih dok. Sesuai dengan tema yang kita angkat tadi itu nih dokter ya, mitos atau fakta mengenai tentang obesitas. Jadi kita coba masuk ke pertanyaan pertama ini dokter. Apakah mitos atau fakta dokter? Saya dengan berat badan 84 kg, kemudian tinggi badan 165 cm, apakah ini termasuk obesitas dokter? Oh, itu coba kita hitung, keluarkan HP. Gak apa ya, biar kita sama-sama belajar gitu ya. Tadi berat badannya adalah 84 kg. 84 dibagikan dengan tinggi badan 165 cm. Nah, sentimeter kita jadikan meter dibagi 100 ya. Jadi 1,65. 1,65. Nah, dibagi lagi sekali dengan 1,65. Hasilnya ada 30,85 atau 30,9. Jadi kalau tadi gimana? Berarti termasuk obesitas yang pertama nih dok? Oh enggak, 30 ke atas. Oh 30 ke atas, yang kedua berarti? Kedua gitu ya. Jadi masuk dalam obesitas grade 2. Jadi dalam obesitas grade 2 ini memang sudah beresiko terjadi berbagai penyakit, maka sangat penting untuk penurunan berat badan gitu.
harus turun sampai ke normal. Iya. Berarti sobat sehat yang bertanya tadi termasuk obesitas dokter ya, berarti harus tidak apa-apa, semangat. semangat untuk diet. Iya. Diet sehat maksudnya ya. Baik dokter, untuk pertanyaan yang kedua ini mengenai kebiasaan mungkin ini dokter ya. Ya. Apakah makan malam bisa membuat obesitas atau gemuk gitu? Makan malam, makan Iya. apa dulu nih? Enak nih kayaknya. Ya mungkin Nasi bisa goreng, makan makanan yang makan berat gitu ya. ataupun makanan kekinian, snack atau apa gitu. Oke. Nah, makan malam sebenarnya bisa iya, bisa tidak. Tapi bisa saya katakan fakta saja ya. Fakta. Kenapa? Iya. Orang yang makan malam itu ada terganggu dalam hal siklusnya, siklus hariannya seseorang, fisiologisnya, sehingga lebih berisiko untuk terjadi obesitas. Oh, Tapi iya. di lain itu juga, orang yang makan malam juga kecenderungannya makan lebih banyak begitu, dengan kalori yang lebih banyak gitu. Sebenarnya mengapa orang bisa obesitas? Itu Iya. lebih karena, bukan karena jam makannya, lebih karena total kalori dimakan sehari gitu, Bang. Iya. Jadi dalam satu hari, misalnya saya tidak makan nih pagi gitu, tapi siang malam saya makan terus dengan Porsi yang makan bersih. tinggi kalori, ya bisa aja. Atau misalnya saya nggak makan malam nih, Iya. tapi saya pagi-pagi makan terus ya dengan snack yang gorengan-gorengan misalnya ya. Iya. Nah, sampai sore saya berhenti, pagi saya makan lagi, lah tetap saja bisa obesitas begitu. Tetapi perlu diperhatikan juga pada sobat sehat yang ingin hidupnya lebih sehat, mungkin memang sebaiknya menjauhi atau menghindari Makan malam. makan malam. Oh, gitu. Kekinian boleh juga, dibagi-bagi saja. Wis, Iya. enggak. Berarti melihat juga kondisi dokter ya, makan malam tersebut. Tapi lebih baiknya jangan makan malam ya dokter. Ya betul. Iya. Karena ya setelah makan tidur toh, nah, nanti makanan yang kita makan yang nutrisi-nutrisi yang diserap kemudian langsung dibentuk, disimpan, tidak ada aktivitas lagi gitu. Oh gitu ya. Tapi ingat lagi tadi, Iya. total hariannya bagaimana gitu. Oh gitu. Ya baik dokter. Untuk pertanyaan kedua ini mungkin sudah terjawab ya. Ya. Untuk kebiasaan makan malam apakah bisa menyebabkan gemuk atau tidak? Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya ini dokter. Apakah stres juga bisa menyebabkan obesitas? Stres. Stres ya. Mikirin apa Banyak ya? nggak tahu beban pikiran harian. Belum cair mungkin nih ya. gitu. Biasanya kan kalau orang stres nggak mau makan ini dok. Tapi ini pertanyaannya apakah stres bisa menyebabkan obesitas? Oke. Nah, ini stres itu ada dua ya, stres fisik ya atau emosional begitu. Stres fisik biasa terkait dengan berbagai penyakit ya akan menyebabkan badan itu lebih membakar banyak kalori ya, bisa aja jadi kurus atau karena suatu penyakit tertentu metabolismenya meningkat akhirnya menjadi lebih kurus. Tapi kalau stres psikologis ini banyak sekali perbedaan ini. Tetapi saya boleh jawab inilah fakta lah ya. Kenapa? Karena Fakta ya dok. karena stres itu ada penelitiannya bahwa orang stres itu makannya ternyata cenderung milih makanan-makanan yang nggak sehat, Bang. Oh gitu. Ya, jadi berbeda dengan orang yang nggak stres, bisa dengan pikiran yang jernih, yang mau Iya, bikin makanan yang enak, yang sehat-sehat. Tetapi kalau orang stres, ya dia merasakan bahwa saya pengen nih makanan yang manis-manis, yang penuh lemak begitu. Karena itu bagi dia itu memuaskan gitu. Karena udah stres, dia pengen suatu Pelampiasan lah ya. pelampiasan Iya. gitu. Akhirnya makan makanan yang tidak sehat. Memang ada penelitiannya, orang yang stres cenderung untuk stres secara psikologis ya, cenderung Iya. untuk memilih makanan-makanan yang tidak sehat gitu. Jadi ada risiko nih terjadi Risiko peningkatan juga berat untuk badan gitu. Obesitas tadi Ya, dokter tetapi ya. perlu juga Bang, Ya, belum gimana, tentu orang stres itu disalahkan stresnya begitu ya. Jadi stres dengan obesitas sebenarnya terkait juga, tetapi keduanya harus ditreatment atau ditata laksana tersendiri juga gitu. Begitu, iya. Orang yang udah obesitas gitu, yang stres ya, kemudian dia nurunin berat badan nih, tetapi tidak pengaruh Bang ke stresnya. Gitu. stresnya, Penelitiannya seperti itu. Gitu. Jadi ya memang harus tangani juga bagaimana cara kita menjaga stres itu supaya tidak pelampiasannya ke makan. Mungkin dengan olahraga Iya, betul. atau dengan apa Bang? Dengan nonton. Hobi, lebih hobi, ya. main badminton atau apa Iya. gitu ya. Melampiaskan ke hobi lah Pelampiasan dokter ya. musik dan sebagainya. Kemudian kalau sudah bisa kita coping, namanya coping mechanism ya, atau kita melawan atau
mengolah stres itu, kita bisa menghindari obesitas itu gitu. Jadi masing-masing juga harus diobati. Kalau misalnya sudah stres yang berat, hubungi psikiater atau psikolog. Gitu, Bang. Baiklah dokter, pertanyaan selanjutnya juga ini dokter mengenai kebiasaan sehari-hari ini dokter. Mungkin. Apa tuh? Mitos atau fakta ini dokter ya dokter, apakah minum air putih es itu bisa menyebabkan kegemukan atau obesitas ini dokter? Minum air putih es ini nggak ada es nih. Enggak ada esnya nih. Pak, masih pagi nih Pagi, dokter. Iya. Air putih es. Es. Saya nggak itu, tahu nih dokter? mulai asal mula mitosnya dari mana. Iya. Oke. Kalorinya dari mana itu Kalori dari dokter? mana? Ya, sobat sehat, Iya. ya bisa sebenarnya. Bisa. Oh gitu? Iya. Iya. Kalau Gimana esnya itu, yang dokter? manis. Oh. Jadi dari es batu sendiri tidak ada kalori ya sama dengan air putih. Tetapi kita biasanya cenderungnya minum air yang dingin itu yang berasa, Iya. yang berwarna gitu ya, atau dicampur dengan berbagai yang lain gitu ya. Jadi Iya. ada kandungan kalorinya gitu. Itu yang bisa menyebabkan obesitas, kegemukan. Karena kalori yang berlebihan itu yang sebenarnya kita tidak perlu, ya kita numpuk-numpuk nih gitu. Berarti fakta atau mitos ini dok? Kalau air putih es Air putih saja tidak ya. tidak ya, berarti ini mitos yang beredar di masyarakat nih. Iya. Nah, kalau ini ada kaitan juga ini dengan kebiasaan makan nih dokter. Kalau makan makanan yang asin ini dokter, apa Makanan- bisa menyebabkan gemuk juga ini dokter? Makanan asin, ikan asin. Ikan asin misalnya kan? Iya. Tambahnya yang lain juga, goreng-gorengan yang asin-asin gitu Oh, kan iya. mungkin. Kalau saya bayangkan ya makanan asin, ikan asin dengan nasi putih itu enak ya. Makannya bakal banyak gitu ya. Di tepi pantai lagi dok, Di tepi pantai kan bawaannya angin rame-rame kan. sepoi-sepoi gitu. Ya, kayak gini lah. Jadi asin Iya. itu meningkatkan selera makan ya. Bisa kita katakan apa ya? Susah juga. mitos ya kalau dibilang cuma asin gitu. Tetapi kita lihat juga orang yang makan asin bisa cenderung untuk makan lebih banyak karena rasanya enak. Iya. Kemudian nasinya bisa tambah-tambah gitu. Juga biasa berdampingan dengan apa? Gorengan gitu ya. Gorengan biasanya rasanya asin. Kemudian juga keripik-keripik, chips, Iya. ya apa ya, keripik kentang, ya snack-snack yang asin itu mengandung banyak lemak. Jadi terkait tuh lemak dengan asin. Nah, selain itu juga asin itu juga membawa kalau diserap ya bersama dengan air gitu. Cairan dokter ya? Cairan. Jadi Hasilnya. cairan juga bertambah. Iya. Tetapi ingat ya, gemuk tadi itu yang kita hitung-hitung itu harusnya berdasarkan berat badan tubuh dengan kondisi cairan normal gitu. Iya. Kondisi cairan berlebih tidak kita anggap sebagai suatu kegemukan, tapi ya. itu suatu kondisi yang memang harus ditata laksana gitu. Iya. Maka peningkatan air karena garam itu kondisi yang sementara yang harus diperbaiki dan bukan termasuk dalam apa ya kategori obesitas gitu. Berarti kalau cuma asin tok gitu Asin masih tok. masih mitos ya. Mitos, Nah, gitu. kecuali tambah asinnya banyak. Iya. Kawan-kawan yang asin tadi itu banyak ya, Iya. dokter ya. Pokoknya asin Itu banyak. yang bisa membuatkan kegemukan tadi itu. Betul. Ada juga ini dokter. Apakah benar anggapan nggak apa-apa gemuk asal sehat? Gak apa-apa gemuk asal sehat. Kadang kan orang tua kalau lihat anak-anak kecil yang ih lucu banget Lucu gitu banget, gitu. gitu ya. Gemuk asal sehat ini dokter. Oh, Ini iya. gimana nih anggapan seperti ini dokter? Kalau gimana ya? Menurut WHO ya, Iya. obesitas itu sudah termasuk suatu kondisi ya penyakit kronis gitu. Jadi Oh, gitu, iya. bukan lagi suatu hal yang dapat kita Dianggap remeh lah. anggap ini. remeh begitu Gitu ya. Ah. Dulu kita juga sering mendengar big is beautiful gitu ya. Wah, ada yang ya kayak gemuk-gemuk gitu ya. Tapi sebenarnya resikonya tinggi gitu. Resiko anak-anak ataupun dewasa yang gemuk itu beresiko apa? Bisa diabetes, bisa stroke, bisa serangan jantung, bisa gagal organ yang lain-lainnya gitu. Oh, iya. Lama-lama hipertensi misalnya bisa menyebabkan gangguan ginjal gitu, gangguan jantung, Iya. bisa stroke gitu. Jadi obesitas ini apalagi nggak diperiksa ya Bang ya, Iya. apalagi nggak pernah periksa
gula Kesehatan. darah, ya kolesterol gitu. Ya kita nggak bisa bilang, oh gemuk itu sehat gitu. Pernah periksa nggak gitu? Oh gitu. Kalau misalnya udah periksa nih ternyata normal semua, kita nggak tahu bahwa di dalam itu ada suatu inflamasi atau peradangan yang diam-diam gitu. Kecil-kecil, tapi mulai merusak badan kita gitu. Iya. Akhirnya lama-lama menumpuk nih tabungan-tabungan untuk menjadi diabetes, menjadi hipertensi dan sebagainya gitu. Oh gitu ya. Jadi faktor penyebab lah, dokter. Faktor-faktornya. Iya, berkaitan dengan diabetes nih, Apa Dok. itu? Apakah orang gemuk pasti terkena diabetes nih, Dok? Pasti ya? Iya. Pasti sih enggak lah. Enggak berarti. Kalau pasti Gimana itu, Dok? enggak ya? Iya. Kalau kemungkinan besarnya iya gitu. Karena terkait ya Iya, dengan gimana? orang diabetes, dengan obesitas gitu ya, makanan dengan tinggi gula, insulin yang selalu tinggi gitu ya, akan membuat badan ini menjadi sel-selnya sudah tidak lagi sensitif dengan insulin gitu. Jadi insulinnya harus tinggi banget nih supaya gulanya bisa dibawa masuk ke dalam sel. Akhirnya apa? Gulanya banyak di dalam darah. Nah, gula yang dalam darah itu yang tinggi itu lama-lama merusak pembuluh darah gitu, Bang. Oh gitu. Ya, nanti aliran darah nggak lancar ke suatu tempat, nanti ada luka susah sembuh. Oh iya. Nah, nanti sarafnya lama-lama juga makin hilang ya Iya, rasanya. Jadi apa orang sini bilang sebal-sebal, ya. sebal-sebal. Gitu, Jadi neuropati. berfaktor resiko lah, Dok. Faktor, iya. Risikonya mungkin cukup tinggi, Dok ya, kalau Iya. obesitas ini Iya, ke kencing manis lah Pasti- yang dikenal pasti orang sih ini. tidak, Kalau gitu pasti ya. sih enggak, berarti mitos lah ini, dokter ya. Mitos. Iya. Kalau resiko ya fakta. Berisiko. Ada juga ini, dokter, ini mitos atau fakta. Donor darah bisa bikin gemuk katanya. Donor darah. Iya. Padahal mengeluarkan kalori ini, dokter. Iya. Tapi anggapan masyarakat yang beredar, donor darah bisa gemuk nih, dokter. Oke. Gimana itu, Dok? Ya, kalau donor darah itu sebenarnya kita mengeluarkan darah ya. Darah ini terbentuk dari apa? Dari nutrisi yang kita makan gitu ya. Nutrisi yang kita makan, berapa kalori itu dan berapa protein dan sebagainya membentuklah darah gitu. Nah, sekarang darah kita kasih ke orang lain, tentu kita akan defisit nih, menurun Iya. nih. Nah, ketika turun, badan membentuk lagi yang baru dan itu membutuhkan kalori lagi. Nah, jadi kita ada defisit sebenarnya beberapa kalori, yaitu sekitar 600-an begitu. Nah, sekarang setelah kita donor, Iya. dikasih makanan. Kasih ya. 2 telur, Apa tuh? 1 susu. 2 telur 1 susu. Iya. 2 telur itu ya anggapanlah sekitar 150 kalori ya. Satunya susu mungkin sekitar 100 gitu ya. Jadi cuma 250-an gitu ya. Nggak balik modal nih, Dok. Nggak balik modal. Jadi defisit sebenarnya. Berarti mitos kalau donor darah bisa bikin kegemukan itu, Dok ya? Iya. Ada orang yang merasa habis donor darah jadi pengen makan gitu ya. Tapi itu psikologis saja. Gitu. Iya. Jadi jangan takut, sobat sehat yang mau donor darah, tapi takut gemuk gitu ya, menjadi lebih gemuk lagi. Tidak. Kita yang ngontrol diri kita sendiri. Kalau kita tidak makan berlebihan juga nggak akan menjadi lebih gemuk. Malah kita memberikan suatu kebaikan orang lain. Iya. Ada defisit kalori dan Iya. badan kita juga ya tidak akan terjadi suatu resiko apapun. Iya, oke. Baik, dokter. Pertanyaan selanjutnya, dokter ya. Ya. Ini mitos atau fakta nih, dokter. Apakah mitos atau fakta anak-anak yang mengalami obesitas itu katanya sulit memahami pelajaran atau telat mikir nih, dokter? Gimana itu, dokter? Gitu ya. Oke. Nah, ini ada penelitiannya, Bang. Jadi Iya. pasien atau bukan pasien ya, anak-anak ya dengan iya. obesitas itu biasanya IQ-nya lebih rendah. Rendah. Tapi kita tidak jarang ya ngelihat anak-anak yang agak gemuk juga pinter-pinter gitu ya. Iya, dokter. Jadi kita harus lihat lagi itu apa yang dimakan gitu, apa yang menyebabkan gemuk gitu. Kalau memang suatu makanan penuh nutrisi mungkin ya akan lebih pintar gitu ya. Iya. Tapi kalau cuma makan banyak gula, banyak karbohidrat dan kurang nutrisi berupa asam lemak yang baik, kemudian juga protein dan sebagainya. Jadi mungkin IQ lebih rendah, tapi memang penelitiannya memang mengatakan bahwa ada kaitannya dengan IQ rendah dengan obesitas pada anak gitu. Berarti fakta ini, dokter ya. Lebih Masih rendah bisa gitu. dikatakan lah ya. Ya. Ada kaitannya antara Fakta. kegemukan dengan Ya. tingkat kecerdasan anak gitu. Betul. Ya, siap. Baik, sobat sehat, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah obesitas itu keturunan, dokter? Ini mitos atau fakta, dokter?
Obesitas dan keturunan. Saya ngomongnya Iya. supaya semuanya semangat gitu, saya bilang mitos saja lah, mitos ya. Mitos ya, dokter? Karena hubungannya memang ada genetik yang menyebabkan seseorang menjadi mudah untuk menyimpan lemak gitu ya. Deposit lemaknya jadi banyak gitu. Ada genetik juga lebih resiko untuk misalnya diabetes dan sebagainya. Tetapi jangan menyalahkan genetik itu karena kita bisa mengubahnya begitu. Kalau resikonya sih iya, tapi menyebabkan belum tentu. Gen ada potensi, tetapi potensi itu tidak akan terjadi ya kalau misalnya kita bisa mengontrol gitu. Nah, jadi dengan mengenali kita sendiri, bagaimana pola tubuh kita kalau makan makanan tertentu, kita bisa lebih mawas diri, lebih mengkontrol gitu ya makanan-makanan kita, dari kita bisa menghindari obesitas. Jadi memang ada nih namanya genetik-genetik yang menyebabkan seorang lebih resiko untuk obesitas. Tapi jangan salahkan genetiknya gitu. Karena itu adalah suatu potensi saja, tidak menyebabkan, tidak menjadi penyebab langsung begitu. Yang penyebab langsung ya makanannya. Mungkin kebiasaan orang tua. Kebiasaan makan orang tua dibawa ke anak-anak gitu. Betul. Mungkin. Di rumah masaknya apa ya anaknya ikut ya. Ikut makan gitu ya, Dok ya. Ya nanti diturunkan lagi saya waktu kecil saya dimasakin ini saya mau kasih anak lagi. Itu mungkin ya, Dokter ya. Berarti masih mitos ini, Dokter ya. Nggak bisa dikaitkan dengan fakta yang sebenarnya. Oke, Dokter, ini mungkin pertanyaan yang terakhir sesuai dengan musim kita sekarang ini, Dokter. Apa musim apa? Musim durian. Oh, durian. Ini gimana, Dokter? Apakah makan durian bisa menyebabkan kegemukan atau obesitas? Ya, durian itu makanan yang eksotik. Enak. Aromanya luar biasa nih, Dokter. Dan tinggi kalori. Oh gitu, Dokter? Ya, tinggi kalori itu kalau bisa kita bandingkan dalam 100 gram yang sama ya, dia seperti 3 kali lipatnya buah lain gitu. Oh gitu? Misalnya apel, misalnya pepaya dan sebagainya. Dia 3 kali lipat dari kalori buah-buah yang lain. Jadi juga tinggi gula, tinggi lemak. Tetapi dia mengandung banyak nutrisi gitu. Banyak serat juga gitu. Oh iya. Dengan mengonsumsi durian dan jumlah yang tidak berlebihan, sebenarnya itu sehat. Ya banyak nutrisi, banyak antioksidan juga gitu. Menyebabkan obesitas iya kalau makannya banyak. Gitu. Karena nggak cukup satu buah. Satu buah bisa 800 loh gitu. Nggak cukup satu buah kalau makan durian nih, Dokter. 2 bungkus. 2 bungkus ini kali ya. Enggak, satu bungkus besar nasi bungkus gitu loh, dengan berbagai lauk-lauknya, dengan siraman-siramannya gitu ya. Kalau makan durian dah dihadapkan durian tuh nggak terasa satu buah tuh. Iya, betul. Sekali hadap bisa 2 atau 3 buah. Baik, itulah, Dokter, mungkin beberapa pertanyaan yang sudah terjawab. Baiklah, Sobat Sehat. Beberapa pertanyaan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hendra, spesialis gizi klinik. Baik, Dokter, kita ingin closing statement ya, Dokter, dengan beberapa pertanyaan tadi untuk disampaikan kepada Sobat Sehat di rumah. Baik, Dokter, silakan. Dokter. Jadi gini, Bang, tadi saya tertarik dengan pertanyaan apakah orang sehat, orang gemuk itu akan gemuk tapi sehat tuh bagaimana gitu ya. Jadi kita mau menumbuhkan suatu kewaspadaan juga dan pengetahuan ya, Sobat Sehat semua, bahwa obesitas itu berisiko terhadap berbagai penyakit. Dan walaupun kita merasa baik-baik saja, kita hendaknya melakukan pemeriksaan lebih detail ya untuk melihat bagaimana kondisi saat ini. Kemudian juga kita berusaha untuk pola hidup yang lebih sehat, untuk makan yang lebih sehat, untuk menjaga kita supaya lebih sehat di kemudian hari. Jadi jangan dia dianggap remeh begitu ya. Kegemukan atau obesitas tadi itu ya. Betul. Lebih baik kalau mempunyai berat badan yang berlebih, dicek kesehatannya ya, Dokter. Betul. Nah, kebetulan ini juga Hari Gizi Nasional ya. betul, Obesitas Dokter, itu menjadi suatu masalah ya juga di Indonesia ya. Karena belakangan ini kita lihat penyakit-penyakit itu terkait dengan obesitas. Faktor penyebab hipertensi, diabetes, penyakit-penyakit sangat tinggi ya, stroke dan sebagainya, hipertensi. Jadi dari pola makan itu kita menjaga supaya kita tidak kena penyakit-penyakit tersebut. Kita berusaha untuk makan semua dari makanan. Iya, betul. Baiklah, Dokter, cukup ini, Dokter. Ya, sebelumnya saya pengen mengucapkan, karena ini Hari Gizi Nasional ya, Dokter ya, 25 Januari 2024 itu bertepatan dengan Hari Gizi Nasional. Saya Ahmad Yasir, salah satu nutrisionis di RSUD Dr. Agus Jam, mengucapkan
Selamat Hari Gizi Nasional yang ke-64. Semoga masyarakat Indonesia ya, terus khususnya masyarakat di Kabupaten Ketapang tetap memperdulikan kesehatannya, terlebih dari pola makan dan kebiasaan sehari-hari. Mungkin itu aja, Dokter. Cukup untuk obrolan kita pada pagi hari. Luar biasa. Terima kasih Bang Yasir. Ini luar biasa. Semoga apa yang dokter sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk sobat sehat di rumah. Baiklah, cukup sekian dari kami. Saya Ahmad Yasir dan Dr. Hendra, spesialis gizi klinik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.